Halo, selamat pagi, salam sejahtera semua, salam sehat semua, salam sehat. Cipro Indonesia dan Charles Bule MTV. Wow. Just. Gorok langsung, closing. Yes. Bagi teman-teman, hari ini kita ada undangan dari Paramount Gading Serpong yang berada di acaranya di Hotel Atria Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Hari ini adalah hari acara Grand Knowledge Product dari Anifa ya Pak ya? Anifa. Sangat luar biasa. Oleh karena itu kita hari ini mengikuti acara. Hari ini kita ingin mengetahui produk-produknya, ukurannya, size-nya, desainnya, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kita dapat menawarkan kepada kolega dari Cipro, relasi dari Cipro Rekanan, para investor, para penanam saham, para penanam bursa, para user, mediator, dan para tengkulak maupun para calon. Kita akan kerjasama dengan mereka dan kita bantu untuk menjual unit tersebut. Oke. Karena itu kita akan jual sekarang, oke? Aduh, ready? Yes, ready. Wow. Yes. Ya teman-teman, hari ini kita masuk ke dalam ke ballroom Hudung Hotel Atria di Gading Serpong. Ini teman kita, rekanan kita sudah siap. Kan masuk ke sana. Dan ini adalah maskotnya dari berbentuk maskotnya ini. Langsung ke tangan. Luar biasa. Oke. Ya teman-teman, hari ini kita masuk di dalam acaranya. Inilah dia pasukan Paramount ya. Luar biasa. Pagi. Pak Suyono mana yang gendut? Ini Pak Suyono mana? Pak Suyono. Oh, ini di recording. yang terbaik. Mata. Sangat luar biasa. Masuk ke dalam. Sudah ramai, sudah wow, keren. Udah jualan. Sini aja bro, biar gampang. Emang boleh sini? Boleh lah. Gaya dong, bergaya. Ini rekan
rekan kita Pak Tarno ya yang sudah hadir. Oke teman-teman, are you ready? Kita lanjut juga nih Pak, ngomongin soal fase 1 sampai 5 yang sudah sold out. Tadi sempat nanya, Pak kalau gitu ngapain kita kumpul bareng-bareng di sini? Maaf aja ya. Karena kemarin sempat telepon sama Kak Roy juga, kan aku belum pulang karena ini sold out ya Pak ya? Gimana tuh Pak, boleh diceritain sedikit gak Pak? Tadi kan saya bilang sama. Iya, gimana tuh? Oke, saya ceritain ya. Boleh. Saya ceritain. Jadi Bapak Ibu, sejatinya saya ceritakan kisah dari awalnya. Mungkin juga buat rekan-rekan media jadi tahu historinya. Jadi di pertengahan bulan Juli yang lalu, kami memang merencanakan untuk meluncurkan sebuah produk komersial yang kemudian dinamakan Grand Boulevard Anifa. Grand Boulevard Anifa. Tipe yang akan kami keluarkan pertama, ya, tipe studiolog yang berada di koridor jalan umum dari Serpong dan BSD. Nah, selama masa perencanaan, tentunya kami seperti biasa lah ya. Saya pikir semua developer juga melakukan sebelum launching biasa ada teaser tuh, ya, biasa ada bocoran-bocoran. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman semua udah bisa mulai mencari prospek, ya mencari konsumen ya pada prinsipnya dan mendapatkan informasi-informasi lebih awal dalam tahap teaser tersebut, ya. Namun berjalannya waktu itu saya katakan sama Pak Ferry dan Pak Ferry, kita buka deh fase 1 ya, karena waktu itu Pak Henry juga dari tim planning masih mengerjakan belum tuntas semuanya, tapi fase 1 memang sudah kita tuntaskan. Jadi sambil dikerjakan, Pak coba di-spill aja informasinya. Ukuran ada, luas tanah, luas bangunan, dimensi, fasad juga sudah disiapkan oleh Pak Henry, perhitungan harga juga sudah disiapkan. Jadi waktu itu kami spill untuk 8 unit nih mau dibuka di tahap 1. Singkat cerita, dalam fase 1 tersebut 2 hari rasanya. Ya, kita buka 8 unit yang daftar 13. Nah, jadi kok rasanya nggak fair untuk kita diemin terus teman-teman mau daftar apa? Sedangkan kita nggak pakai sistem undi, gitu kan? Berdasarkan sistem urutan. Jadi waktu itu karena yaudah nih Pak, nanggung fase 1 itu kan setengah blok tuh, blok C, ya. Akhirnya saya bilang Pak Ferry, yaudah deh Pak, buka aja blok C yang sisanya. Jadi kita buka waktu itu jadi totalnya 14 unit. Fase 2 total Ya, 14 unit. 14 unit. Ya. Nambah 2-3 hari, yang daftar udah 20 lebih di dalam fase 2 itu. Jadi fase 1-nya sold out, kita buka fase 2, Pak Ferry John spill informasi mengenai fase 2 tersebut, yang mana tipenya sama ya Pak? Sama. Tipenya sama, didaftar lebih banyak lagi, dan kami mendapatkan pendaftaran waktu itu dan 1,5 kali lipat dari apa yang kami buka unitnya, kurang lebih. Akhirnya saya tanya Pak Henry, Pak, Bapak gimana nih? Kayaknya Pak Henry agak pusing juga deh, kewalahan untuk kami belum siapkan sepenuhnya tadinya gitu. Oke, kita sekitar berproses ya Pak waktu itu ya. Kita buat meeting, kita sekitar berproses. Akhirnya kami buka berikutnya fase 3. Fase 3 kali ini kita buka blok B, ya. Dibuka selang 3 hari, kita oversubscribe kembali dan di blok B juga kembali sold out, ya. Ini kita bicara waktu itu masih akhir Juli, akhir bulan Juli. Sementara target kita untuk melakukan PK itu masih 15 Agustus. Jadi kita masih 2 minggu. Namanya juga waktu itu kita belum keluarin ya. Nama kita belum punya pada waktu itu. Namanya resminya sebenarnya hari ini ya kita keluarin. Hari ini baru keluar. Ya. Orang cuma taunya Anifa karena memang itu bagian dari produk Anifa ya, secara lokasi ya. Nah, blok B selesai, akhirnya kita cuma punya pada waktu itu di daerah tersebut sisa blok A. Ya, blok A itu yang paling kanan, paling ujung lah gitu ya. Akhirnya saya berinformasikan Pak Ferry, ya sudah Pak, kalau memang subscriber udah lebih kesian, sudah daftar, teman-teman sales juga udah cari prospek, udah mendapatkan orang yang serius, minat dan lain sebagainya. Jadi dibukalah fase berapa? Terus saya bingung, 1, 2, 3, 4, fase 4, yaitu blok A. Ya, selang 3 hari, 4 hari habis. Kita mendapatkan oversubscribe dengan seluruh posisi blok A, B dan C semuanya terjual habis, karena ini kan nggak diundi ya, jadi langsung pilih unit. Blok A, B dan C terjual habis, artinya kita untuk yang saat itu kita punya Grand Boulevard Anifa 4 fase terjual habis semua. Nah, karena itulah itu waktu itu di awal Agustus
Karena itulah kami merencanakan sebenarnya kita akan tetap melaksanakan PK di hari ini, tanggal 15 Agustus, untuk fase 5. Makanya kalau Bapak Ibu cek di undangan, tulisannya apa? Fase berapa? Fase 5. Fase 5? Iya. Karena memang kita siapkan untuk fase 5. Nah, kita kembali sudah men-spill, saya informasi Pak Manager, fase 5 agak beda nih, ya. Nggak benar-benar sama seperti blok A, B, dan C unit-unitnya. Kita kasih informasi dulu deh supaya teman-teman agent bisa mempelajari terlebih dahulu ya saat kita PK, jadi sudah ada bayangan gitu loh lokasinya di mana, kayak apa sih bentuknya. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Jadi memang fase 5 ini kita peruntukkan untuk saat ini ya. Untuk PK Iya. 15. Akhirnya di spill informasinya, kita waktu itu kumpulkan dalam waktu 3 hari. Akhirnya Pak Manager ngomong Iya. saya, Pak kita pemilihan unit aja deh fase 5. Lah terus kita PK apa? Iya. Kita PK apa? Karena para penjual kita antusias. Ya, tapi Ya. karena memang demand-nya, dorongannya begitu kuat, akhirnya kami memutuskan, ya udah deh, Pak Manager kemarin kita putuskan untuk kita, ya udah, yang sudah mendaftar karena yang berdasarkan urutan pilih dulu saja. Dan pasal 5 yang kita buka habis semuanya. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong, habis semuanya. Jadi mohon maaf, karena tadi saya undangannya berarti udah nggak berlaku tuh, ya. Undangannya untuk buka pasal 5 tidak berlaku. Tapi jangan Flyer yang kita bagikan juga nanti fase 5. yang mana? Yang hari ini. Flyernya. Ya. Jadi dia udah dapet, udah sold out. Cerita mengenai brosur dan flyer ya, tim promosi saya kayaknya udah kewalahan kayak apa, saya nggak tahu. Karena mereka siapkan brosur blok A ganti jadi blok B, disiapkan blok B ganti jadi blok C, disiapkan blok A, B, dan C, habis semuanya. Kita siapkan kemarin blok F ya, Pak, kemarin Blok F, fase 5 ya. Iya. Ternyata hari ini ya kalau dibagikan Bapak Ibu terima aja ya, terima aja. Tapi barangnya ya tidak ada, gitu ya. Jadi kami persiapkan sesuatu yang lain lagi nanti. Jadi seperti itu ceritanya. Dari fase ke fase 1, fase 2, 3, 4, dan 5 pun yang kami canangkan buat hari ini semuanya terjual habis. Buat saya notnya adalah kita kalau jual produk developer ya, kalau kita udah PK, kita udah launching terus sold out, itu biasa. Paramount dari 2019 sampai 2024 selalu lakukan itu. Kita sama-sama menjual habis setiap produk yang sudah kita keluarkan. Ya. Tapi kalau kita menghabiskan produk 5 fase belum PK, ini beda nih. Ini sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang spesial. Kita tepuk tangan dong, Bapak Rano. 5 fase, hari ini kita baru mau PK. Mohon maaf, fase 5-nya udah nggak ada. Ya, fase 5 sudah habis. Jadi nanti kita lihatlah Pak Manager bisa kasihnya apa. Kita lihat nanti, gitu. Iya. Kayaknya kita udah harus belajar manifest ya. Jadi udah nggak bisa lagi 1 langkah ke depan, harus 2-3 langkah ke depan ya Pak ya. Kayaknya gitu sih. Karena kita harus seperti Yamaha. Gimana tuh? Semakin terdepan. Semakin terdepan. Pak Kris, mungkin agak tangan dikit Pak Kris, karena gantengnya nggak kelihatan Pak. Ada yang baru nonton, komplain Pak Kris yang ganteng mana di belakang. Tapi saya kecewa kalau orang yang ngomong. Tapi kan tulang lunak ya Pak. Kalau ini baru ya. Iya. Gimana nih Pak Ferry, mau ada yang mau ditambahkan? Kayaknya pengen ngomong gitu Pak. Iya, jadi kalau kita lihat animonya pada saat proses yang seperti kata Pak Kris itu luar biasa ya. Jadi desakan para penjual untuk pilih unit segera ya. Jadi apa yang kita buka didesak udah Pak, dalam 1-2 hari ngumpul tuh banyak. Jadi sampai hari ini semua produk yang kita lepas sold out ya. Yes. Jadi terima kasih nih buat teman-teman semuanya. Kemarin tadi pagi waktu kita ngobrol ya Ken, tadi Ya. pagi kita ngobrol, Kenny nanya, Pak ini saya kan harus brief Kenny apa yang terjadi dengan produk ini gitu. Karena kita mem-PK-kan produk yang udah sold out, jadi saya brief. Kenny tanya, emang itu Anifa kenapa? Emang kenapa begitu? Saya punya pandangan pribadi, izinkan saya share. Anifa memiliki brand yang begitu kuat di Gading Serpong sebagai titik pusat kuliner. Sendiri apa? Saya buktikan sendiri, ini cerita ya, sedikit ya. Saya ke gereja saya bukan di Gading Serpong. Pulang gereja, kita di dalam lift lagi turun gedung. Saya ya overheard lah ya, dengar pasti orang kan cubicle-nya kecil ya lift. Mereka ngobrol mau makan di mana. Yang disebut Anifa, bukan restorannya. Kita ketemuan di Anifa aja. Kenapa yang disebut bukan restorannya? Karena artinya restorannya lihat nanti. Karena pilihannya banyak.
tapi tujuannya ke Anifa karena pilihannya banyak. Di situ di lift itu saya merasa GR sedikit sih, ya. Boleh dong ya. Tapi itu segitu kuatnya nama Anifa di mata publik sebagai pusat kuliner. Utamanya sebagai pusat kuliner, walaupun di sana ada family refleksiologi dan lain sebagainya, tapi utamanya titik beratnya adalah kuliner. Yang kedua, secara lokasi, Anifa ini memang berada di lokasi yang saat ini tuh lalu lintasnya sangat, wah saya taruh tim promosi di sana. Saya pengen tahu traffic count di depan posisi studio Anifa yang kita pasarkan. 8.000 loh. Ya. Hari Sabtu 8.000 kendaraan ya, motor, mobil, 8.000 kendaraan per jam depan Boulevard Anifa. Artinya secara lokasi di koridor Anifa yang lama juga hidup, ramai, banyak perumahan. Di koridor penghubung antara perempatan Pasadena ya menuju ke Greenwich BSD, yang mana Grand Boulevard Anifa Studio Love ada di situ, itu trafficnya luar biasa tinggi. Dan potensi spillover itu artinya luber ya, artinya traffic itu pasti akan meluber. Ke area mana? Terdekat adalah Pasadena, itu sangat kuat. Dari sekarang udah terbaca. Kemarin sore saya lihat lewat ke sana karena saya mampir ke kafe, di sana ada kafe 91 Degrees ya. Oh iya. Saya mampir, saya mau keluar komplek dari parkiran Pasadena Studio Love. Saya keluar, itu antrian lampu merah. Saya bilang ada lampu merah. Ya. Itu udah makin mundur tuh, udah makin panjang. Lama-lama dia pasti akan spill over kemana? Masuk ke area Anifa, masuk ke area Pasadena. Karena orang pasti mencari jalan alternatif. Ya. Trafficnya semakin tinggi di Anifa. Itu kalau saya lihat dua alasan utama kenapa Anifa begitu cepat diresponi, ditanggap dan diambil oleh market. Udah, tapi itu kan kata saya. Pasti negeri ya itu hebat sekali loh. Jadi itu kan sebenarnya ruko contoh kita, Benar. ya kan? Tiba-tiba dibeli langsung buka usaha. Iya. Dalam waktu 2 minggu langsung rame, Iya. ya. Sampai saat ini dia rame. Iya. Jadi luar biasa tuh Iya. Anifa ya. Benar. Udah gitu yang punya kafe happy. Udah gitu dia desek kita. Yang sebelahnya langsung dia mau buka kafe bulan depan. Iya. Wah luar biasa Anifa. Bapak Ibu akan lihat area Anifa Pasadena akan segera hidup dalam waktu-waktu dekat mendatang ke depan. Ya. Nah, tapi itu kan tadi kan itu analisa saya sih. Iya. Ya. Sekarang kita mau dengar dari ada beberapa unit ya yang udah terjual itu blok Iya. A, blok C, Iya. blok A, blok B, blok C. Ya. Ada beberapa perwakilan penjualan yang kami pengen tahu. Kita juga pengen tahu sebenarnya kenapa sih Anifa ini kok sedemikian terjualnya luar biasa hot gitu. Kami udah kompal dalam sebuah video kan, silakan. Ya, mau kita saksikan ya. Para menu ya kan, jadi bangunnya komersial yang aksesnya mudah di kafe, lingkungannya sudah hidup, sudah ada hunian. Lokasi di sekitarnya ya, lingkungannya juga sudah begitu padat, itu kan untuk di beberapa tuh lokasi itu bakal berkembang besar sih. Ini bukan hanya sekedar tempat usaha, melainkan juga properti multifungsi. Karena lokasinya emang udah bagus banget dan harganya juga udah oke banget ya. Boulevard, dapat studio lo, udah oke banget. Kalau di Serpong, BSD, konsumen ini akan mendapatkan market share yang tentunya akan lebih luas. Begitu lihat lokasi, itu udah langsung jatuh cinta. Kenapa bisa gampang, semudah itu, secepat itu? Ya karena lokasinya. Karena satu, kalau kita lihat lokasi bagus dan premium lokasinya, jadi sehingga waktu konsumen lihat di lokasi bagus, tertariklah dengan produk tersebut. Rame, biasanya kita kalau promo kan pasti rame, ini emang udah rame punya. Karena dia lokasinya udah ramai sekali ya, dan lokasinya itu benar-benar bagus banget sehingga dia berminat banget untuk ambil di lokasi ini. Banyak banget konsumen mencari ruko di mana berjalan karena memang biar usahanya respons, jadi orang ngeluarin produk Anifa Studio Love. Jadi emang kita mesti yakinin ya kalau lokasi Anifa ini benar-benar bagus dan nanti tenang aja akan dibuka blok baru. Pokoknya jangan sampai ketinggalan untuk baru kita. Karena ini lokasinya berseberangan dengan yang kemarin sold out. Jadi saya yakin untuk yang tahap 5 pasti sold out juga. Tahap 5 pasti sold out juga, sold out juga. Wah, nah ini dia Pak, namanya manifest. Beneran tahap 5 sold out juga. Tahap 5 sold out juga. Beneran kenyataan. Itu namanya Ibu Yanti dari Fiesta, ada di sini nggak Ibu Bu Yanti? Yanti, Oh, Bu Bu Yanti. Yanti, luar biasa Bu. Bu
Yanti, minum susu hangat-hangat. Ibu keren banget. Imannya Ibu Yanti begitu besarnya, sokannya itu take hari Rabu benar ya? Take hari Rabu ya. Hari Kamisnya sold out beneran, pasal 5-nya sold out. Iya. Terima kasih untuk setiap yang sudah berkontribusi, berpartisipasi dalam penjualan dan hype-nya Grand Boulevard Anifa tadi di awal di video tunggu lihat ya. Saya ngelihat di sosmed beriklan mengenai apa Grand Boulevard Anifa begini ya. Gaya apa aja dilakukan, memang hype-nya luar biasa ya untuk Grand Boulevard Anifa. Kami sendiri dari para online merasa memang ini produk yang luar biasa. Pak Kris, setiap hari kan saya nge-gym di daerah situ. Setiap pagi dari jam 8 pagi selalu ada sales yang bikin konten di situ. Luar biasa. Jadi kita kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu belum mengusahakan ya, berarti masih kalah sama yang lain. Berarti harus berusaha lebih keras lagi. Dan pastinya ini it's all about timing ya Pak ya. Yes. Ada orang-orang yang begitu percaya dengan produk-produknya Pak Ramon, mengusahakan membuat konten, promosi semuanya, dan kita juga ingin memberikan apresiasi Pak buat mereka yang bekerja begitu keras, membuat konten, bahkan mereka yang sudah menjual sampai sold out sebelum kita pekan. Nah, nama-nama ini ada 25 nama yang akan kita bacakan. Ini adalah sebagai apresiasi top sales Grand Boulevard Anifa Studio Love Property Agent. Kita akan bacakan bersama-sama. Nah, ini dia Pak, namanya Manifest. Beneran, tahap 5 sold out juga. Tahap 5 sold out juga. Beneran kenyataan. Itu namanya Ibu Yanti dari Era Fiesta, ada di sini nggak Ibu Bu Yanti? Yanti, Oh, Bu Bu Yanti. Yanti, luar biasa Bu. Bu Yanti, minum susu hangat-hangat. Ibu keren banget. Imannya Ibu Yanti begitu besarnya, sokannya itu take hari Rabu benar ya? Take hari Rabu ya. Hari Kamisnya sold out beneran, pasal 5-nya sold out. Iya. Terima kasih untuk setiap yang sudah berkontribusi, berpartisipasi dalam penjualan dan hype-nya Grand Boulevard Anifa tadi di awal di video tunggu lihat ya. Saya ngelihat di sosmed beriklan mengenai apa Grand Boulevard Anifa begini ya. Gaya apa aja dilakukan, memang hype-nya luar biasa ya untuk Grand Boulevard Anifa. Kami sendiri dari para online merasa memang ini produk yang luar biasa. Pak Kris, setiap hari kan saya nge-gym di daerah situ. Setiap pagi dari jam 8 pagi selalu ada sales yang bikin konten di situ. Luar biasa. Jadi kita kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu belum mengusahakan ya, berarti masih kalah sama yang lain. Berarti harus berusaha lebih keras lagi. Dan pastinya ini it's all about timing ya Pak ya. Yes. Ada orang-orang yang begitu percaya dengan produk-produknya Pak Ramon, mengusahakan membuat konten, promosi semuanya, dan kita juga ingin memberikan apresiasi Pak buat mereka yang bekerja begitu keras, membuat konten, bahkan mereka yang sudah menjual sampai sold out sebelum kita pekan. Nah, nama-nama ini ada 25 nama yang akan kita bacakan. Ini adalah sebagai apresiasi top sales Grand Boulevard Anifa Studio Love Property Agent. Kita akan bacakan bersama-sama. Ini yang kami pelajari. Jadi gini, kita sama-sama tahu kalau disebut di berita ya sejak kuartal kedua 2025 ini, kita tahu kondisi ekonominya kita sebut nggak normal lah ya. Kita sebut nggak normal. Saya nggak mau sebut krisis. Ini yang harus kita lakukan adalah kita harus cermat dan teliti menganalisa situasi. Artinya, kalau untuk kita di dunia properti, bisa jadi produk yang selama ini kita pasarkan, ya 2022, 2024, semua kita bisa jual dengan mudah, dengan gampang. Produknya, luasannya, luasan bangunannya, harganya, cara bayarnya. Dulu bisa, sekarang belum tentu loh. Kita harus melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan apa yang ada saat ini. Nyatanya, saat ini orang bukan nggak pegang uang, ada uangnya, bukan mereka nggak punya uang. Yang PHK banyak, usaha banyak yang tutup. Tapi jangan lupa, ini juga yang udah berulang-ulang kalau ada motivator-motivator di dunia properti selalu ada ngomong kalau kata krisis yang pakai karakter Chinese itu loh. Katanya, saya nggak bisa baca sih, tapi saya berulang-ulang dengar mengenai info ini, karakternya bicara Wei Ji, ya. Di mana ada krisis, ada
kesempatan. Saya yakini betul itu. Kenapa? Karena kalau tahun 98 kita krisis ya, banyak yang morat-marit, banyak yang habis-habisan, tapi yang mendadak kaya juga banyak. Kita bicara pada saat COVID, banyak bisnis yang tutup, tapi yang mendadak naik jadi kaya juga banyak. Dan kita tahu sama-sama tahun 2020 COVID dimulai itu merupakan percepatan besar untuk era digital ya, karena semua jadi digitalisasi karena jaga jarak dan lain sebagainya. Perubahan yang terjadi dan kunci yang harus kita lakukan adalah kita harus persisten, terus berinovasi dan nggak pernah menyerah untuk mencoba. 1 kali coba belum tentu kita berhasil, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali kita coba kita belum tentu berhasil. Sangat mungkin kita masih menghadapi situasi yang sama atau bahkan lebih buruk. Berhenti di situ, kita stop di situ. Kita nggak akan pernah tahu endingnya. Saya istilah yang saya selalu gunakan ya, ketika kita bekerja, ya, kita berusaha, kita mencari nafkah dan lain sebagainya. Itu saya ibaratkan seperti kita bertempur. Kita bertempur, kita main pedang, ya, kita main pedang. Saya pribadi prefer berdarah-darah, tapi saya tahu tuntasnya masalahnya apa daripada saya nggak nyoba tapi akhirnya matinya mati penasaran. Jadi saya mengundang untuk semua kita yang ada di dunia properti pada khususnya ya, menghadapi situasi yang tidak biasa, jangan pernah berhenti berinovasi dan mencoba, karena namanya situasi yang tidak biasa, artinya sesuatu yang baru harus kita lakukan. Sebelum melakukan yang baru, analisa kebutuhannya sebenarnya apa sih. Ingat loh, 1, 2, 3, 4, 5 kali coba belum tentu berhasil. Itu jamak, itu lumrah. Tapi kuncinya kita pegang sendiri. Kita mau stop atau kita mau jalan terus. Ya, saya titip pesan itu. Kenapa? Karena saya lihat dari setiap yang tadi barusan maju ambil koper, ini adalah beberapa dari kita, beberapa dari individu-individu yang berhasil mencermati langsung. Ini produk yang sangat sellable, ini produk yang sangat menarik untuk dijual, dan saya punya pasangan konsumennya langsung. Itu perlu gerak cepat. Gerak cepat secara pemikiran, kita bisa menganalisa dan execute, memutuskan, langsung bertindak. Itu yang harus kita lakukan. Jadi saya mengajak, kesempatan selalu ada, ya, tinggal kitanya menyikapinya. Kita mau diemin, kita mau santai aja, atau kita pelajarin. Ketika kita putuskan ini menarik. Ada berapa tadi yang terima koper? 25. Ada 25. Ada yang lagi di luar negeri ya katanya ya. Iya. Jadi semua pemenang-pemenang yang sudah berhasil mencapai apa yang ditargetkan, saya ucapkan sekali lagi selamat, karena Anda adalah individu-individu yang berhasil melihat dengan jeli setiap peluang. Dan Pak Kris, kemarin kita kan lakukan pemilihan unit Blok F. Itu sold out. Itu banyak banget yang telepon. Pak, buka lagi dong Pak. Buka lagi nih. Customer saya belum dapet. Luar biasa ya. Optimisnya Pak Kris ya. Benar. Nah makanya tadi kan saya udah mohon maaf ya. Fase 5-nya habis ya. Kita nggak lama-lama sekarang. Kita langsung masuk ke inti PK. Fase 6 sekarang dibuka. Pak Henry silakan. Silakan Pak Henry. Ini dia nih yang ditunggu-tunggu Pak Henry. Singkat langsung Pak. Oke. Kira saya diundang juga ke sini ya? Iya betul. Nah, kira saya udah nggak diundang lagi nih. Enggak, takutnya langsung baca teks proklamasi Pak. Ini udah siap banget ya Pak. Merdeka! Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Merdeka! Ya, semangat ya. Kita mulai fase 6 ya. Saya kira sudah tidak diundang lagi sama Pak Kris ini, sudah habis terus. Fase 1, 2, 3, apalagi gitu ya. Nah ini fase 6 Anifa. Oke, sebelum saya mulai ya, kita saksikan dulu video yang satu ini.
lokasinya ya. Lokasinya Bapak Ibu saya pikir sudah tahu ya. Lokasinya itu Anifa. Sorry, maaf. Nah, ini adalah lokasinya. Ya, ini Anifa, ya Anifa, ujungnya Anifa gitu ya. Ini adalah bagian dari Anifa, namanya Grand Boulevard Anifa. Dan ini adalah kelasnya semua studio loft. Oke, lokasi sudah tahu, next. Nextnya. Ya, lokasinya di mana fase 6-nya? Fase 6-nya ada di sisi sini ya. Jadi kalau ini fase 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini ada di sebelahnya fase 1. Ya, ini adalah fase 6. Jenisnya sama, studio loft tentunya. Oke. Next. Bentuknya secara fasad sama ya, karena memang yang diminati seperti ini. Nya sama. Tingginya 4 lantai include dengan mezanin gitu ya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat Pak bentuknya. Next. Apa keunggulan ya? Kemudian ada secondary skinnya ya untuk pemanis fasadnya tentunya. Kemudian next ya, untuk parkirnya ada 3 layer parking. Artinya di depan ada 2 baris ya. Kemudian di belakang ada 1 baris lagi. Jadi 3 layer. Jadi ini juga fasadnya 2 fasad, depan dan belakang ya. Nanti nextnya ada di USB berikut. Next. Ya, ini bagian depannya, ini bagian belakangnya, 2 sisinya ada menghadap depan dan belakang. Kemudian ini tadi mezaninnya ya. Nah, ini sebenarnya contohnya sudah ada ya, unit contohnya sudah ada, Bapak Ibu bisa rasakan langsung seperti apa. Nanti hanya pembedanya unit ini ukurannya dari ukuran, oke? Next. Nah, ini ukurannya adalah ini ukurannya 5x17. Denahnya sebentar ya. Nah, bentuknya sama ya. Jadi perbedaannya kalau yang sebelumnya itu tipe maksud saya di blok sebelumnya itu blok A, B, C, D itu ya. Kalau A, B, C itu ukurannya 5x18 ya. Kalau yang F, nah itu yang F terakhir yang kita launching ya Pak Kris ya. Itu yang ukuran tipikalnya 6x12 ya, itu high ceiling, itu agak berbeda sedikit. Ini itu ukurannya 5 lebar 5, tapi pembedanya adalah yang belakangnya nih. Ya, kalau tadi 518 sekarang 517. Nanti pasti ada efeknya lagi nih, pasti nanti Pak Andre bisa jelaskan. Lokasi dia mengarah ke jalan yang ke row 28 ya, 28. Nah, ini dia ukurannya. 5x17, luas tanahnya ya 85, luas bangunan 255 ya. Ini ada opsinya juga untuk mezanin ya. Ini tanpa mezanin. Kalau ada mezaninnya sudah berapa nih? 300 meter persegi ya. Jadi kalau pembedanya dari yang blok A, B dan C itu ini lebih ekonomis sedikit ya secara bentuk luasan ya. Ya demikian. Jadi belakang dan bedanya ini ya liftnya bisa ditampilkan sendiri nanti bagaimana lokasinya bisa kita nanti diusulkan ke kita. Oke? Next. Nah, ukuran berikutnya sudut sebenarnya sama ya. Sama saja, hanya ada nanti bagian sebelahnya ada kacanya gitu ya. Nah, kalau ada mau foto silakan. Oke. Secara denah berikutnya next set plan-nya. Set plan-nya adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah fase yang sudah sold out, sisi yang kanan ini ya, ini sisi yang ke arah kirinya ya. Ini jadi berseberangan dengan lokasi unit contoh studio loft di seberangnya gitu ya. Nah, ini adalah ukurannya 5x17 depan dan belakang. Ini tadi 3 layer parking ya, 1, 2 dan 3
Ya, nanti ini ada bagian belakangnya, tentunya ada area komersial yang kita develop sekarang. Oke, saya kira Bapak Ibu tahu ya, dan lain-lainnya. Kemudian tentunya special feature-nya ada air conditioner dan CCTV, ya standar yang tentunya kita terus berikan. Next. Kemudian ini adalah spesifikasi, ya tentunya yang paling di highlight di sini tentunya electricity-nya ya 16.500. Ini yang membedakannya kalau dibandingkan dengan ruko-ruko. Ya tentunya ini siap untuk untuk memfasilitasi yang memerlukan ya electricity yang ukuran sedemikian. Saya pikir yang lainnya Bapak Ibu bisa lihat ya, sama dengan yang kita sudah launching di fase sebelumnya. Oke, next. Oke, sampai di situ saja. Saya kira cukup jelas ya. Cukup ya. Karena basically ini adalah terus kelanjutan dari blok ABC dengan sizing yang berbeda. Jadi Bapak Ibu cukup perhatikan panjangnya, karena yang sebelumnya 518, kali ini 5x17. Opsional mezanin tetap ada, tapi tidak ada opsional lift. Ya, itu bedanya. Ya, jadi tidak ada opsional lift, opsional mezanin ada. Ya, tapi secara panjang kedalaman yang sebelumnya 18, ini 17. Singkat, padat, jumlah unitnya ada 14 unit. Seperti itu Pak Hendri? Iya. Ada yang tambahkan lagi? Sudah cukup. Pak Hendri udah ogah ngomong, katanya udah Ini lah. kayaknya habis lagi nanti. Takutnya banyak ngomong habis lagi ya Pak. Alright, boleh kasih tepuk tangan dulu buat Pak Hendri. Yes. Luar biasa Pak. Nah, ini yang paling penting juga. Apa, Ken? Beliau nih ditinggal sama Pak Kris, dulu selalu berdua, tapi sekarang dia solo single fighter, Yes, ya kan? betul. Pak Andre sudah siap Pak? Siap dong. Gas. Nah. Beri Andre mic-nya Pak Andre. Yes. Oke, untuk rekan-rekan media boleh bersiap-siap untuk selanjutnya pindah ruangan. Ruangannya adalah di foyer lantai berapa? Lantai 1. Oke, ada teman-teman di luar ruangan yang segera mengantar teman-teman media. Terima kasih sekali lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan media dong. atas kehadirannya. Kapan-kapan datang lagi ya. Dan kami Bu Lili orang media juga Bu Lili? Oh bukan nih. dan kami harapkan juga tulisan-tulisan terbaiknya untuk para Monles. Yes. Terima kasih untuk kehadirannya. Kami nantikan berita-berita terbaiknya. Yeay, oke kita lanjutkan. Andre sudah siap? Dengan Pak Ferry John? Teman Pak Ferry John. Jadi apa nih? Wah kalau Pak Ferry John kalau cuan dia datang. Jadi teman-teman ya, ini nih yang kita tunggu-tunggu ya. Oke, Pak Ferry. Ya, selain berharap yang jual yang kemarin belum jual, jadi bisa ikut banyak. Ya, kalau yang mau jual lagi, ya silakan. Apa nih programnya nih? Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, minta waktunya sebentar, perhatian sedikit. Kita akan bahas untuk programnya, program launchingnya ya. Oke, baik. Silakan next slide. Fiturnya sama seperti fase-fase sebelumnya. Ada AC sejumlah lantai, ada IP CCTV 3 unit, dan free PKL 12 bulan. Ya, Bapak Ibu, kalau nggak mau difoto juga nggak apa-apa, karena nanti sebentar akan Kita kirimkan. semua Ya. materi yang ada di sini. Ya, oke, next slide. Ini fitur opsional yang tadi diinformasikan Pak Hendri. Ya, ada mezanin 4 lantai, kalau tanpa mezanin dia 3 lantai. Tambahannya 45 meter sehingga menjadi 300. Fitur opsional ini bisa berlaku hanya untuk penjualan pada masa launching ya. Jadi setelah itu Bapak Ibu kita tidak ada pilihan untuk mezanin ya. Oke, next slide. Cara bayar kita berikan dari KPR, tunai bertahap dan tunai bertahap tanpa DP, dengan harga tunai keras di Bapak Ibu. 20% sekali tenor 18 dan tanpa DP 15 kali bisa menggunakan harga tunai keras. Ya. Oke, next slide. Ini lokasinya ada 14 unit. Nanti Hanya 14 unit. Jadi sangat terbatas, Bapak Ibu. Jadi manfaatkan
manfaatkan sekali kesempatan ini. Oke, next slide. Nah, harga mulai dari 6,3 miliar. Woi, 6,3 miliar ya. Jadi ini harganya sangat ekonomis ya. Jadi teman-teman langsung ya, habis dari ruang ini langsung hubungi ya. Oke, next slide. Oke, ini yang perlu diperhatikan Ya. sedikit. Saya akan Ya. informasikan lebih detail. Ini tolong diperhatikan nih Ya, dipastikan ya. Penjualan dilakukan melalui registrasi online, Bapak Ibu. Ya. Untuk pembelian satu registrasi online itu maksimal dengan menggunakan 1 kakak. Ya. Kemudian tidak ada batas unit, ya, tidak ada batas pembelian unit. Jadi kalau saya beli 14 boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi ada satu registrasi online dengan 1 kakak mau beli 2, 3, 4, 5 sampai 11 pun boleh. Ya. Oke, untuk pembelian unit di posisi hook ya, ini tolong diingat. Ya, untuk pembelian unit di posisi hook itu wajib membeli gandeng. Gandengnya itu 2 unit ya. Dan yang itu tidak bisa. Ya, kondisinya harus 2 unit ya. Oke, untuk registrasi online ini akan dibuka dan dapat diakses itu tanggal 18 Agustus. Jadi hari Senin besok pukul 13 Bapak Ibu ya. Jadi untuk saat ini sampai dengan nanti waktu registrasi online, untuk yang mau transfer dana registrasinya sudah bisa Bapak Ibu. Transfer dulu nanti tanggal 18 baru kita registrasi online. Jadi udah transfer, udah registrasi untuk blok A, blok B, blok C, dan blok F itu udah nggak berlaku lagi ya. Tapi uang tanda jadinya boleh berlaku ya. Tapi nanti harus registrasi ulang di hari Senin jam 1 Ya. Jadi kita anggap udah yang kemarin udah registrasinya udah nggak berlaku Ya. ya. Oke, baik. Waktu pemilihan unitnya akan diurutkan berdasarkan waktu registrasi. Jadi ini nanti mesti cepet-cepetan. Kalau dia yang nomor 1 adalah pasti yang paling tercepat waktu pengulangan registrasi online. Oke, jika waktu registrasi online nanti ditemukan ada waktu yang sama, ya, maka akan diundi untuk melakukan urutan pemilihan unitnya. Ya, jelas ya Bapak Ibu? Oke. Jelas ya. Next. Next slide. Pemilihan unit nanti akan melalui Zoom yang akan diberikan jadwal Zoom-nya setelah urutan registrasinya ada ya. Nanti akan diumumkan list registrasi online-nya. Setelah itu akan dibagikan jadwal Zoom meeting-nya. Ya, Bapak Ibu. Oke, next slide. Next slide. Nah, ini dia nih. Bapak Ibu, kita berharap semua Bapak Ibu bisa mengumpulkan melakukan daftar registrasi online pada masa early bird, karena di sini yang paling maksimal ya. Udah pasti early bird semua. Pasti early bird ya. Ya. Waktunya juga Bapak Ibu harus perhatikan ini dari tanggal 18 sampai tanggal 21 saja. Setelah itu akan masuk ke non early bird yang benefitnya lebih rendah. Oke, baik. Next slide. Nah, ini sales reward-nya. Ya, perlu diperhatikan kalau tadi teman Bapak Ibu semua pingin ikutan ya UK jualan, karena kenapa? Karena point tripnya ini 1 packs. Iya. Ya, 1 packs trip ke UK. Seperti Kita tadi, udah Bapak booking, Ibu yang lain. udah booking hanya 14. Ya. 14 bangku. Ya, 14 packs ya. Ya, 14 packs ya. Jadi jangan sampai 14-nya lewat lagi. Ya. Oke, Bapak Ibu. Next slide. Nah, ini waktu-waktu tanggal penting ya Bapak Ibu. Ini tanggal 15 hari ini kita PK, tanggal 18 registrasi dimulai. Promo terakhir early bird tanggal 21 berakhir, 24 kita akan registrasi online berakhir, dan tanggal 26 kita lakukan pemilihan unit. Ya. Oke, baik Bapak Ibu semua. Next slide. Next slide. Terima kasih. Bapak Ibu. Yeay, terima kasih Pak Ferry John dan Pak Andre.